Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang hubungan antar sudut ya. Ini materi Ayo Kita Berlatih 7.4 kelas 7. Soalnya ada di buku paket halaman 160 sampai 163. Buku paket Kortilas ya, kurikulum 2013. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Saya akan bacakan dulu soalnya seperti ini. Tentukanlah nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Oke, gambarnya seperti ini ya. Nah, untuk gambarnya seperti ini, dia ada dua gambar. Yang diminta adalah nilai A-nya. Maka untuk menjawabnya adalah yang gambar pertama ini adalah dia saling berpenyiku atau komplement ya, ada yang namanya ya, sudut berkomplement atau berpenyiku. Nah, jumlah totalnya itu adalah 90 derajat kalau berpenyiku. Jadi kalau di sini kita tulis berarti 3A ditambah 2A itu hasilnya adalah 90 derajat. Sehingga 3 ditambah 2 adalah 5, berarti 5A sama dengan 90 derajat. A-nya adalah 90 bagi 5. Jadi dapatnya adalah 18 derajat. Oke. Kemudian buat gambar yang kedua ini dia saling bersuplemen atau berpelurus. Ketiga sudut ini saling berpelurus sehingga dia jawabnya begini. 46 ditambah A ditambah 29, ini sudut yang ini yang tengah. Kemudian ini 5A ditambah 15. Totalnya itu berpelurus itu 180 derajat. Jadi kalau berpenyiku 90, kalau berpelurus adalah 180 derajat. Nah, karena yang diminta adalah nilai A, ini A-nya dengan A-nya di sini kita jumlahkan dulu jadi 6A. Kemudian yang ini angka-angka yang di sini kita jumlahkan, 46 tambah 29 itu 75 ya. Jadi ditambah 5 jadinya tambah 15 sama dengan 90. Oke. Sama dengan 180 derajat, sehingga 6A sama dengan 180 dikurang 90. A nya berarti 6A sama dengan 90, berarti A nya sama dengan 90 dibagi 6, dapatnya adalah 15 derajat. Oke, itu pembahasan buat nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor kedua. Oke, saya bacakan dulu terlebih dahulu soalnya seperti ini. Jika sudut A sama dengan 2/5 sudut B, hitunglah besar sudut A dan besar sudut B jika keduanya saling berpelurus, dan yang B selisih besar sudut A dan besar sudut B jika kedua sudut saling berpenyiku. Oke, buat jawabannya adalah bahwa kita ketahui besar sudut A itu sama dengan 2/5 besar sudut B. Jadi dia memiliki perbandingan sudut A banding sudut besar sudut B itu adalah 2/5. Oke. Nah, seandainya sudut-sudut tersebut adalah misalkan besarnya adalah 2A dengan 5A ya. Nah, maka buat jawaban yang A, karena yang diminta dia saling berpelurus, maka 2A ditambah 5A itu sudut A dengan sudut B totalnya adalah 180. Sehingga 2A tambah 5A adalah 7A, jadi 180, berarti A nya adalah 180 per 7. Nah berarti untuk mendapatkan nilai sudut A ya, besar sudut A berarti 2A. 2A itu berarti 2 dikali 180 per 7. Nah, ini berarti 360 per 7. Nah, ini tinggal kalian bagi ya, adik-adik ya. Nah, sedangkan untuk besar sudut B nya adalah 5A, berarti 5 kali 180 dibagi
7. Ini berarti 900 dibagi 7. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, kalau dibagi kira-kira ini dapatnya adalah 51,43 ya. Pakai kalkulator 900 bagi 7 itu, atau dipakai Forgapit ya, 128,57. Oke, ini buat nilai yang jawaban yang A. Bagaimana yang B? Untuk yang B, ini saya hapus dulu ya. Jadi di sini adalah pembahasannya. Untuk lebih mudahnya adik-adik bisa mencatatnya lewat blog K3 di mathsguru.info yang linknya ada di deskripsi video ini. Oke. Jadi di sini pembahasannya biar lebih cepat. Oke. Kita lanjut ke yang nilai yang B. Yang B dikatakan di situ dimintanya adalah selisih besar sudut A dengan sudut B jika kedua sudut saling berpenyiku. Kalau dia berpenyiku berarti totalnya adalah 90 derajat. Nah, itu seperti itu ya. Nah, karena diminta selisih, ini bisa saja cara yang kedua yang lebih mudah adalah kita pakai perbandingan. Ini kan 2:5. Selisihnya itu pakai selisih perbandingan. Berarti 5 dikurang 2 adalah 3. Nah, jadi besar sudut selisihnya itu adalah tinggal 3 per. Karena totalnya kalau ditotalkan kan 5 tambah 2 itu adalah 7. Ini sebanding dengan 90 derajat. Berarti jawabannya tinggal 3/7 kaliin 90 derajat. Jadi 210 dibagi 270 dibagi 7. Nah, ini seperti ini. Oke. Atau misalnya jadi 270 dibagi 7 itu sekitar ini 3 ya, 21, 60 berarti dapat 56, 8 ya. Ini sisanya 4, 40 berarti 5, 35, 50 berarti dapat 7 sekian. Nah, ini dapatnya 38,57 derajat. Itu selisih dari kedua sudut tersebut. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 saya bacakan. Jika besar sudut A dikurang besar sudut B sama dengan 70 dan besar sudut A adalah 3 kali besar sudut B, hitunglah besar sudut A ditambah besar sudut B. Kemudian yang B pelurus sudut A. Oke. Jadi yang diketahui adalah selisih ya. Di sini selisih dari sudut A dikurang selisih sudut B, Nah, itu seperti itu. Nah, diketahui juga bahwa sudut A-nya ini adalah 3 kali sudut B. Oke, kalau perbandingannya berarti M sudut A ini kalau berbanding dengan M sudut B adalah 3:1 karena A-nya adalah 3 kali sudut B. Nah, karena ini selisihnya bisa saja berarti ini nilainya sebanding dengan 3 dikurang 1 adalah 2 karena yang memiliki perbandingan 3:1. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut A ditambah besar sudut B. Nah, karena dia jumlah berarti perbandingannya ini bisa kita jumlah jadi 3 tambah 1. Nah, gitu kan? Dibagi dengan yang diketahui adalah selisihnya yaitu 2. Nah, kita kalikan 70 karena sebanding dengan 70. Sehingga hasilnya adalah 4/2 dikalikan 70. Ya, totalnya adalah ini 35 kali 4 140 derajat. Oke, itu adalah
jumlah dari kedua sudut tersebut. Bagaimana pelurus sudut A-nya? Nah, untuk mendapatkan sudut A berarti kita cari M sudut A-nya, besar sudut A-nya, yaitu 3 kali per, misalkan yang diketahui adalah kan selisihnya ya, selisihnya berarti 3/2, 3/2 kali 70. Nah, ini dapatnya 35, jadi 105 derajat. Ini besar sudut A. Yang diminta adalah pelurusnya. Nah, pelurus sudut A berarti totalnya harus 180 dari sudut B. Jadi dia tinggal 180 dikurangi 105, yaitu 70. 180 kurang 105 adalah 75 derajat. Oke, itu jawabannya. Oke, itulah jawaban buat nomor 3. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Saya bacakan soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kemudian sebutkan pasangan sudut-sudut sehadap, B sudut-sudut sepihak dalam dan luar, C sudut-sudut berseberangan dalam dan luar. Oke. Nah, untuk jawaban yang pertama yang A, sudut-sudut sehadap itu berarti mengarah ke hadapan yang sama. Nah, sehingga misalkan di sini ada, ini kan ada A, B, C dan D ya. Nah, besar sudut A1, nih berarti A1 yang ini akan sama dengan besar sudut yang sehadap itu berarti ini, dan ini ya. Nah, ini sehadap nih. Nah, berarti sama aja besar sudut B1 besar sudut B2 besar sudut C1 besar sudut C1 dan besar sudut D1. Nah, kemudian selain itu berarti tinggal ngurut ya. Yang ini misalkan A2 berarti sudut A2 dengan besar sudut B2 dengan C2 dengan sudut D2. Nah, karena ini kan searah sama semuanya ya. Nah, A3 berarti sudut B3, C3 sudut D3. Sedangkan kalau A4 nya berarti sudut B4, sudut C4, kemudian sudut D4. Nah, itulah yang sehadap. Jadi hadapannya sama. Ini kemarin semuanya itu ya. 4 semuanya. Oke, itu adalah sehadap. Kemudian buat yang B, sudut-sudut sepihak dalam dan luar. Nah, atau dikatakan berarti dalam sepihak sama luar sepihak. Oke. Nah, yang dikatakan sepihak itu berarti dia yang dalam ya. Ini kan ada 2 garis nih. Ini biru dan ini yang sejajar, berarti yang di dalamnya tuh ada di sini nih. Ini dalam. Nah, yang dalam sepihak itu misalkan sudut A2. Nah, ini dalam, yang di sini dalam ya. Nah, ini berarti luar, di sini luar, di sini luar ya. Ini luar, sini luar. Oke. Ini luar, sini luar, ini dalam. Yang namanya dalam sepihak itu misal sudut A2 itu saling berhadapan ya, misalnya sudut A2 dengan sudut B1. Nah, ini besarnya tidak sama. Kalau yang ini kan besarnya sama nih, besar sudutnya sama dengan. Kalau ini tidak. Nah, ini justru sudut A2 itu akan jumlahnya sama dengan 180 derajat. Kalau dijumlahkan jadinya 180 derajat. Jadi dalam sepihak atau luar sepihak itu jumlahnya kedua sudut itu kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian di sini ada A3 dengan berarti dengan ini idem ya.
sudut B4. Nah ini. Terus sudut D2 itu dengan sudut C1. Selanjutnya sudut D3 dengan sudut C4. Oke, itu adalah dalam sepihak. Bagaimana yang luar sepihak? Nah, luar sepihak itu berarti yang ada di luarnya. Ini luar garis dari yang biru dan merah ini ya. Bisa seperti itu ya. Nah, luar sepihak itu bisa saja dia sudut A1 dengan B2. Sudut A1 dengan sudut B2. Nah, ini. Bisa juga A1 dengan D4. Bisa. Oke. Nah, karena dia ada garis merah sini ya. Sudut A1 dengan B4. Nah, bisa juga sudut A4 dengan B3. Nah, ini bisa. Sudut A4 dengan B3. Terus selanjutnya bisa juga sudut D1 dengan C2. Bisa ya. Sudut C1 dengan C2. D1 dengan C2. Nah, bisa juga sudut D4 dengan C3. Nah, itu. Nah, seperti itu. Oke, masih ada sepertinya sudut nih, misal sudut A2 dengan ini A2 dalam ya. Ya, ini berarti A1 dengan D4, A1 dengan D4 ya. A1 dengan D4, B2 dengan C3. Nah, ini bisa ya. Nah, selanjutnya kalian cari sendiri. Nah, itu. Atau bisa nanti kalian tulis kamu cari di blog mathsguru.info ya, ada secara lengkapnya ya. Nah, ini saya hanya menjelaskannya di sini. Oke. Selanjutnya buat yang C adalah dalam berseberangan dan luar berseberangan. Buat dalam berseberangannya, yang namanya berseberangan itu berarti sudutnya menyeberang ya. Pastinya ya. Nah, misalnya sudut A2 menyeberang dengan sudut ini. Ini sama dengan, kalau berseberangan itu sama dengan ya, sudut B4. Jadi kalau sepihak itu totalnya 180, kalau berseberangan dan sehadap itu sama dengan. Jadi kalau misalkan sudut sudut A2-nya 60, berarti sudut B4-nya juga 60. Nah, ini berseberangan ya. Ini berseberangan. Jadi berseberangan dari garis ini nih, merah ini ya, nyebrang. Terus bisa juga A3 dengan B1. Oke, itu bisa. Dan bisa juga sudut D2 dengan sudut C4. Nih. Bisa juga D3 dengan sudut C1. Nih ya. Nah, itu berseberangan. Oke, seperti itu. Sudut dalam berseberangan karena ada di dalam dari garis sejajar ini ya. Nah, ini ada. Nah, kemudian kalau yang luar berseberangan. Luar berseberangan berarti di luar dari ini ya. Di luar berarti sini dan sini nih. Ini luar. Ini luar. Ini luar ya. Bukan di sini luar. Nah, berarti contohnya adalah misal sudut A1 dengan D3. A1 dengan A1 dengan B3 bisa ya. Ini berseberangan nih. Luar. A1 dengan B3. Oke, ini seberangan. Bisa juga A1 dengan D3 juga bisa ya. D3 bisa. Terus
A4 di sini, A4 seberangan ini kan luar ya, dengan B2. Nah itu seperti itu. Terus bisa juga D1 dengan C2, dengan D1 dengan C3. Nah ini berseberangan luar. Nah itu contohnya seperti itu. Oke. Nah jadi pembahasan buat nomor 4 seperti ini ya. Jadi kalau dia sepihak totalnya adalah 180 derajat, tidak sama besarnya. Kalau sehadap dan berseberangan, dalam berseberangan atau luar berseberangan, itu besarnya sama. Nah, besar sudutnya sama. Oke, itu buat nomor 4. Selanjutnya kita ke nomor 5. Buat nomor 5, perhatikan posisi setiap pasangan. Gambarnya seperti ini. Sudut pada gambar di atas. Nah, berarti yang dipertanyakan adalah nilai X-nya pastinya ya. Nilai X-nya. Oke, besar nilai X-nya berarti ini ada segitiga yang berarti ini sama kaki ya. Sama kaki. Nah, sedangkan di sini itu berarti dia adalah 180 karena berpelurus dengan 124, berarti dikurang. Nah ini jadinya dapatnya 56 derajat. Karena sama kaki berarti di sini juga sama 56 derajat. Oke, di sini 56, di sini 56. Nah sedangkan hubungan dari 2x dan yang sudut C di sini ya, sudut C itu dia saling berseberangan karena dipotong dari garis ini lurus ini ya, ini lurus yang ini. Nah dipotong, ini berarti berseberangan, dalam berseberangan seperti itu ya. Besar sudut berseberangan itu adalah sama dengan atau besarnya sama. Nah sehingga untuk nilai X nya tinggal 56 dibagi 2, dapatnya adalah 28 derajat. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor berikutnya itu nomor 6. Buat nomor 6 di sini dikatakan selidikilah benar tidaknya pernyataan berikut. Ukuran suatu sudut lancip sama dengan selisih pelurusnya dengan 2 kali penyikunya. Nah, oke. Berarti misalkan misal pelurus sudut A itu berarti 180 dikurang A misalnya. Nah berarti sudut A nya itu adalah A misalnya itu ya. Sudut pelurus sudut A ada 180 dikurang A. Sedangkan penyiku sudut A nya itu adalah berarti 90 dikurang A. Nah syaratnya adalah si A nya ini kurang dari 90 derajat ya. Jadi sudut lancip. Nah sehingga 180 derajat dikurang A, maka selisih pelurus kan tadi ya, ukuran suatu sudut lancip sama dengan selisih pelurus dengan 2 kali penyikunya. Berarti 180 dikurang A, ini pelurusnya, 2 kali 90 kurang A. Nah kalau diselesaikan berarti hasilnya 180 kurang A dikurang ini berarti 180 derajat, yang ini berarti min 2 kali min A jadi plus 2A. Nah jadinya 180 kurang 180 kan 0 ya, min A tambah 2A jadi dapat A. Nah A berarti kan dia ini sudut lancip karena kita sebut dengan A itu kurang dari 90 derajat. Nah berarti karena ini hasilnya A terbukti adalah
terbukti adalah sudut lancip. Nah, itu seperti itu. Oke. Jadi buat pembahasan nomor 6 seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas buat nomor 7. Buat nomor 7 saya bacakan, sanilah gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya. Tentukanlah besar sudut yang belum diketahui. Tentukanlah besar sudut ABC. Besar sudut ABC yang pertama. Sudut ABC. Sudut ABC itu berarti yang sini ya, ya. ABC. Nah, sudut ABC itu berarti berpelurus dengan 120. Berarti 180 dikurang 120 adalah 60. Oke. Kemudian yang B adalah besar sudut ACB. ACB itu berarti yang sini ya, ya. Nah, ACB itu hubungannya dengan segitiga nih. Total sudut segitiga itu adalah 180 juga. Jadi di sini tinggal kurang ini. 180 dikurang 55 dikurang dengan sudut yang ini, yang tadi yang pertama ini 60. Nah, jadi hasilnya adalah 180 dikurang 55 kurang 60 itu dapatnya 65 derajat. Oke. Selanjutnya sudut C yang diminta adalah sudut ACG. Oke. Buat sudut ACG ACG berarti di sini ada ya. Nih. Nah, ini ACG, di sini ACG. Nah, sudut ACG itu berarti dia berpelurus dengan sudut ACB. Berarti 180 dikurang sudut ACB. 180 dikurang 180 dikurang 65. Besarnya adalah 115 derajat. Oke. Selanjutnya sudut FCG. FCG berarti sini. Nih. Dia saling bertolak belakang dengan sudut ACG. Kalau yang bertolak belakang itu besarnya akan sama. Berarti sama aja ACG. Berarti sama dengan 115 derajat. Nah, itu dia seperti itu. Oke. FCG ya. FCG di sini ya. Sorry. Sini berarti misalnya maaf. Buat FCG itu berarti besarnya sama dengan yang di sini, berarti sama aja besar sudut ACB ya. ACB berarti 65 derajat. Oke, seperti itu. Itu buat yang D. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8 saya bacakan terlebih dahulu. Nah, ini gambarnya ya. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian di situ dikatakan besar sudut nomor 1 adalah 95. Nah, ini 95 derajat. Dan besar sudut nomor 2 adalah 110. Nih 110 derajat. Yang diminta adalah besar sudut ketiga. Nah, ini berapa nih? Yang minta seperti itu ya. Nah, untuk mendapatkan sudut ketiga kita perlukan berarti ada hubungannya dengan sudut 6 dan 5. Sudut 6 itu bisa kita cari berpelurus dengan sudut 2. 180 dikurang sudut 2 berarti 180 dikurang 110 berarti 70 derajat. Oke, itu 6. Kemudian sudut 5-nya itu berhubungan dengan sudut 1. Dia saling berseberangan dalam berseberangan ya. Berarti sudut 5 itu sama besarnya dengan sudut 1. Kalau berseberangan itu sama besar ya. Ini besarnya ada 95 derajat. Nah, sehingga sudut 3-nya bisa kita temukan dengan total jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Berarti ini kurangnya sudut 5 dengan sudut 6.
berarti 180 dikurang sudut 5 95, sudut 6 nya adalah 70 derajat. Jadi 180 dikurang 165 berarti 15 derajat. Oke. Jadi jawabannya di situ adalah B ya. Karena itu pilihan ganda di situ. Oke, itulah nomor 8. Selanjutnya kita ke nomor berikutnya di nomor 9. Untuk nomor 9 perhatikan gambar. Nah, ini gambarnya ada ya. Nah, ini soal ujian nasional SMP 2011. Besar sudut BAC-nya adalah sudut BAC-nya yang diminta. Nah, itu pilihannya ada ya. Sudut BAC berarti sini. Nah, kita perlukan segitiga pasti ya. Nah, ini sudut segitiga yang totalnya 180 derajat. Nah, berarti ini ada hubungannya di sini. Kita cari dulu sudut yang di sini nih. Sudut berarti sudut BCA. Sudut BCA itu berpelurus dengan 108 ya, sudut 108 derajat. Berarti kita kurangin aja. Berpelurus itu 180 dikurang 108. Dapatnya jadi 72 derajat. Nah, karena besarnya sudah dapat 72 derajat, maka sudut BAC bisa kita cari dengan cara total sudut segitiga itu adalah 180. Berarti tinggal kita kurangin dengan sudut C-nya di sini 72 derajat dan sudut B-nya adalah 36 derajat. Berarti hasil totalnya adalah 180 kurang 72 kurang 36. Ini bisa dijumlahkan ya. Baru nanti kurangin boleh seperti itu. Jadi ini dapatnya 180 dikurang 108 adalah 72 derajat. Oke, jawabannya adalah yang C di pilihannya. Oke. Itulah buat pembahasan nomor 9. Selanjutnya kita ke nomor 10. Oke, nomor 10 seperti ini gambarnya. Saya bacakan dulu soalnya. Diketahui garis L1 sejajar dengan garis L2, garis L3 sejajar dengan L4. Nah, besar sudut Y dikurang X adalah, nah ini soal OSK SMP 2014, Olimpiade ya, Olimpiade sekolah berarti. Oke. Yang ditanya adalah nilai Y dikurang X, seperti itu ya. Nah, di sini diketahui bahwa L3 ini sejajar dengan L4, kemudian L1 sejajar dengan L2. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa nanti misalkan ini 35, berarti di sini sehadap ya, karena ini sejajar, berarti besar yang di sini adalah 35 derajat. Nah, karena ada sudut yang diketahui di sini adalah 110 nih, di sini pun totalnya bisa ini bertolak belakang, jadi 110 sorry, ini 110. Nah, ini bertolak belakang ya di sini. Ini gini garis. Nah, ini berarti sudut yang di sini adalah bertolak belakang dengan ini. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini saya ini dulu. Nah, ini bertolak belakang dengan ini ya. Nih. Nah, itu. Karena besarnya bertolak belakang di sini sudah ada besar 10, berarti buat nilai Y-nya bisa kita cari, yaitu dengan sudut segitiga ya, yang tadi seperti itu tadi. Totalnya itu 180, kita kurangkan 110, kita kurangkan 35. Oke. Nah, hasilnya jadi
180 dikurang 110 itu 70, dikurang 35 itu berarti hasilnya 35 derajat. Oke, nilai Y-nya sudah dapat. Nah, bagaimana nilai X-nya? Nah, nilai X-nya itu berarti ya kita pakai segitiga yang kecil ini ya, yang ada Y 60 dan X. Nah, jadi nilai X-nya itu bisa kita cari 180 kurang 60 dikurang Y. Nah, berarti 120 dikurang nilai Y-nya adalah 35. Jadi 120 kurang 35 itu dapatnya 10, 15, 11 kurang 3 adalah 85. Yang diminta adalah nilai Y dikurang X. Oh, sepertinya nih tidak bisa ya, Y kurang X. Karena besar sudutnya lebih besaran daripada X. Y-nya lebih kecil daripada X. Sehingga bisa yang kita cari adalah X dikurang Y ya. X yang dikurang Y yang bisa, yang mungkin. Nah, berarti dia ini dapatnya 85 dikurang 35. Nah, itu besarnya adalah 50 derajat. Oke, ini yang benar. Nah, itu seperti itu. Nah, X dikurang Y ya. 85 dikurang 35, 50 derajat. Oke. Selanjutnya, nomor selanjutnya nomor 10 sudah. Kita lanjutkan ke nomor 11. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Buat nomor 11 diketahui gambarnya seperti ini. Saya bacakan soalnya. Buat mencari, perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut TUV-nya ya. Besar sudut TUV. Oke, TUV yang berarti yang ini. Yang saya sudah tandai TUV. Untuk mendapatkan TUV berarti kita perlu sudut yang di sini. Oke. Sudut yang di sini dia bertolak belakang dengan ini. Nah, tolak belakang dengan ini. Untuk mendapatkan tolak belakang ini kita perlu sudut yang sini. Nih. Nah, kalau kita perlu sudut ini berarti kita perlu sudut tolak belakang di sini. Nah, berarti awalnya dari sini dulu ya. Nah, awalnya dari sini dulu. Awalnya dari sini dulu berarti ini bentuk segitiga. Berarti 180 kita kurangkan dengan 7x dan 9x. Ya, besarnya berarti 180 dikurang 16x. Sehingga besar sudut yang di sini akan sama dengan besar yang ini karena bertolak belakang ya. Jadi 180 dikurang 16x. Karena ini besarnya sama, maka sudut yang di sini bisa kita cari dengan cara sama segitiga juga. Berarti 180 kita kurang dengan 180 dikurang 16x dikurang lagi 5x. Nah, dapatlah nilainya. Berarti ini 180 dikurang 180, min ketemu min jadi plus 16x, ini jadi dikurang 5x. Ini 0, yang ini jadi 16x kurang 5x adalah 11x. Nah, di sini berarti nilainya 11x. Maka ini pun bertolak belakang, jadi besarnya adalah 11x. Nah, untuk mendapatkan nilai TUV berarti kita butuhkan segitiga yang sini. Berarti 11x ditambah 5x ditambah 8x totalnya adalah 180. Nah, kalau dijumlahkan berarti 11 tambah 5 adalah 16, 16 tambah 8 adalah 24. 24x sama dengan 180. Berarti nilai x-nya adalah 180 dibagi 24.
nilai X-nya itu bisa kalian cari sebenarnya ya. Ini berapa nih, 180, atau diperkecil. Atau cara mudahnya, karena ini yang diminta adalah 8X ya, kan nilai 24X nya itu adalah 180, yang diminta adalah nilai 8X, berarti kita bisa bandingin aja, kita pakai perbandingan 8X per 24X kita kalikan 180, sehingga ini bisa sederhanain jadi 1/3 dari 180 adalah 60 derajat. Jadi jawabannya adalah 60 derajat. Jadi 180 bagi 24 itu sekian-sekian gitu ya. Nanti ini harusnya dikalikan dengan 8X nya ya gitu. Nah, tapi cara mudahnya seperti ini aja. Nah, jadi 24X yang kita gunakan, 24X nya adalah 180, sehingga untuk mendapatkan TUV kita butuh 8X. 8X per 24X kita perbandingan ya, kita kalikan bahwa nilai 24X itu adalah 180. Nah, jadi totalnya adalah 60 derajat. Oke, itu buat pembahasan nomor 11. Selanjutnya kita ke nomor 12. Nomor 12 gambarnya seperti ini. Yang diminta adalah pada gambar di atas diketahui garis G sejajar dengan garis K. Oke, ini sejajar. Sudut P2 itu sama dengan sudut P3. Sudut R1 sama dengan sudut R2. Nah, jika sudut P1 sama dengan 128, tentukan besar sudut yang lainnya. Berarti semuanya dicari ya, P1, P2, P3 ya, selain dari P1 ya. Oke. Nah, di sini P1-nya itu 128. P2 dengan P3-nya itu sama, misalkan ini A, ini A. Berarti kan bisa kita cari nilai A-nya terlebih dahulu. Bahwa ini saling berpelurus, berarti A ditambah A ditambah 128 sama dengan 180. Berarti nilai 2A sama dengan 180 dikurang 128. 2A sama dengan 180 dikurang 128 itu adalah 52 ya. Oke. Berarti nilai A nya adalah 26 derajat. Oke. Sudut P2 sama dengan P3. Oke. 128 ya, 52 ya, 26. Oke, benar ya. Berarti bisa kita temukan pertama tadi sudut P2 besarnya kan A, dan berarti 26. Sudut P3 berarti 26 juga. Nah, baru kita temukan sudut 1 ya. Ini bisa 1, ini bisa kita cari. Bisa sudut 1 itu berarti sama aja R1, sorry. R1 itu sama aja sudut P2 ditambah P3. Berarti 26 ditambah 26, 52. Oke. Nah, dapat R1. Nah, sedangkan R2 kan sama dengan R1. Berarti R2-nya juga sama dengan 52 derajat. Nah, R3-nya berarti tinggal 180 dikurang dengan 52 kurang 52. Berarti 180 dikurang 104. Nah, ini dapatnya 76 derajat. Nah, itu seperti itu. Oke. Dapatnya ini 2, sorry, saya ulang dulu. 7, oke, 52. 128 derajat. Oke. Itulah pembahasan buat nomor 12.
Jadi dapat nilai P2 nya 26, P3 nya 26, R1 nya 52, R2 nya 52, dan R3 nya adalah 76. Selanjutnya kita bahas ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 13. Nah, di sini ada gambar segitiga dengan PQ dan AB nya adalah sejajar. Oke. Tentukan sudut-sudut yang sehadap. Nah, di sini yang minta di sehadap, berarti nanti di sini ada sudut P dengan sudut A atau sudut CPQ sehadap dengan sudut CAB. Oke, ini sehadap. Kemudian yang ini sehadap dengan ini ya. Berarti sudut PQC akan sehadap dengan sudut ABC. Nah, itu bisa sehadap. Selanjutnya bisa nggak ada lagi ya. Oke, seperti itu. Nah, ini yang sehadap. Nah, sekarang yang B. Buat yang B, soal yang B, jika sudut C-nya ketahuan 30. Nah, di sini 30 derajat. Dan sudut QPC berarti sini ini adalah 67 derajat. Maka besar sudut CAB. Nah, CAB berarti CAB sini itu akan sehadap dengan sudut tadi ya, sehadap nih CPQ. Berarti besarnya sama, 67 derajat. Kalau sehadap itu akan besarnya akan sama. Terus sudut CQP berarti dia segitiga. Kita pakai segitiga ya. Jadi 180 kita kurangin 30 kurangin 67. Berarti 150 dikurang 67 dapatnya 83 derajat. Oke. Selanjutnya sudut CBA itu kan sehadap dengan ini. CBA atau ABC bisa ya, sama dengan sudut PQC atau CQP. Oke. CQP. Sudut CQP, sorry. Ini saya ganti sudut CQP. Berarti besarnya adalah 83 derajat. Selanjutnya yang diminta adalah sudut PQB. PQB berarti sini ya. Dia berpelurus dengan sudut CQP. Jadi 180 dikurang 83. Nah, dapatnya 97 derajat. Nah, yang terakhir adalah sudut APQ. Sudut APQ berarti sini ya. Sudut APQ ini berarti berpelurus dengan sudut CPQ atau CPQ ya. Sudut CPQ berarti 180 dikurang ini CPQ adalah 67 atau yang diketahui. Jadi totalnya dapatnya adalah 113. 180 kurang 67 adalah 113. Oke, tuntas sudah buat pembahasan latihan 7.4 ya, hubungan antara sudut. Nah, sehingga buat pembahasan kali ini saya cukupkan sampai sini, dan jangan lupa untuk subscribe ya, like dan berbagi ya pada teman-teman lain yang membutuhkan pembahasan soal ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.